saya Wulan, saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Yusuf Fahrija Alpanuddin dalam acara Cuan Yuk, Chattingan Usaha untuk Naik Kelas. Tentunya acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan juga Yespreneur. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas passion dan vision yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Harjunis. Narsum kita ini merupakan pendamping bersertifikat BNSP dan juga merupakan owner dari Sehati Pangan Indonesia. Oke, langsung aja kepada Coach Harjunis, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih pada Kang Yusuf dan Coach Wulan yang sudah menghubungi kami sehingga kami bisa hadir di di meeting yang luar biasa ini. Pertama, tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar yang insya Allah bermanfaat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada dan juga keluarga besar Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ini kali pertamanya saya diundang ke rumah besar Partai Gelora ini dan mudah-mudahan saya tidak mengecewakan dan ada kelanjutan setelah ini. Kali ini saya cuma sharing saja, jadi tidak mengajari karena saya yakin teman-teman para UMKM, apalagi para mentor yang hadir mungkin mengikuti Zoom ini, itu lebih banyak pengalaman dari saya. Saya cuma sharing saja, berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan selama ini. Kali ini saya mencoba mengusung tema tentang passion, ya. Passion. Kenapa passion? Ini sering ditanyakan, sering kalimatnya seperti ini. Mas, kalau saya membuka bisnis, kalau saya tidak tahu passionnya, itu kira-kira bagus nggak? Nah, ini sering banget ditanyakan ini. Kalau saya buka usaha atau bisnis yang tanpa passion itu kira-kira sukses atau enggak? Nah, sebenarnya pertanyaannya, passion itu apa sih gitu? Ya. Nah, ini perlu kita perdalam dulu. Passion itu sebenarnya apa? Nah, sebelum kita masuk ke vision, kita melihat dulu passion dan bisnis. Karena dalam konteks UMKM atau bisnis, jelas passion ini nanti akan coba kita kaitkan dengan bisnis. Nah, kalau udah ketemu bisnis, baru kita nanti akan bicara tentang vision, ya. Nah, sebenarnya apa sih passion itu? Ya, passion itu sebenarnya bisa dibilang hobi, ya, hobi, kegemaran, kegembiraan, tapi sebenarnya bukan sekedar hobi juga. Intinya begini, ketika Anda melakukan hal atau pekerjaan tertentu, kemudian Anda sangat bergairah melakukannya. Ya, bergairahnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Ada sih beberapa kriteria sebenarnya, mungkin apa yang kita lakukan selama ini, apakah itu passion kita atau bukan. Nah, ini ada 6 kriteria sebenarnya, 6 ciri-ciri yang mungkin saja ini merupakan passion.
Karena definisi passion bagi setiap orang berbeda-beda. Nah, pertama, yang kita kerjakan itu dalam waktu yang sangat cepat. Jadi nggak mikir gitu ya, begitu kita melakukan sesuatu, langsung cepat aja dikerjakan. Contoh misalnya, Anda hobi masak, tanpa melihat resep lagi, tanpa melihat ini dan itu, tanpa lihat contekan, Anda langsung masak gitu ya, tahu apa yang langsung dikerjakan dan selesai dalam waktu yang cepat. Dan masakan Anda enak. Itu mungkin passion. Jadi passion Anda di memasak gitu. Ketika Anda masak, bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, kemudian ketika masakan Anda dinilai sangat baik oleh orang lain, dicicipi dan sangat enak, itu bisa jadi passion Anda memang memasak. Ya, mungkin gitu ya. Tapi ketika pekerjaan kita atau hasil masakan itu dinilai orang biasa-biasa saja, nah, kemungkinan itu bukan passion Anda. Gitu, ya. Yang ketiga, membuat Anda bergairah mengerjakannya. Nah, ketika Anda masak, Anda sangat senang gitu ya. Anda sangat bergairah. Mungkin di awal-awal Anda ketika masak itu banyak try error, tapi bagi Anda nggak masalah gitu ya. Anda terus mencoba sehingga membuat masakan yang hasilnya paling bagus, itu paling enak. Intinya Anda begitu bersemangat mengerjakan apa yang Anda kerjakan. Mungkin itu passion. Yang keempat, dikerjakan sampai lupa waktu. Ini banyak ya. Contohnya misalnya seorang penulis, ya, seorang penulis dia sampai lupa waktu, lupa makan, gitu ya. Mungkin itu passionnya dia di bidang tulis menulis. Atau pelukis, dia sampai lupa waktu, dia tidak ingat waktu, tahu-tahu sudah berganti malam, gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, mungkin itu passionnya ada di situ. Kemudian ini yang paling berat sebenarnya, ya. Ketika Anda siap tidak dibayar, contoh nih, Anda menulis, tapi tulisan Anda mungkin tidak dibayar sama orang. Anda menyanyi tapi tidak dibayar sama orang dan Anda ikhlas tentang itu, mungkin itu passion Anda. Ya, jadi poin pentingnya itu justru di yang 5 ini, ya. Ketika kita siap tidak dibayar, Anda bantu orang misalnya membuat sesuatu yang berguna buat dia, ya, Anda sangat bersemangat mengerjakan dan Anda siap tidak dibayar. Nah, itu mungkin passionnya di situ. Kemudian Anda seperti apa ingin dikesankan? Ya, apakah Anda ingin dibilang sebagai chef? Apa Anda dibilang sebagai pelukis yang hebat, penyanyi yang hebat, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada keinginan seperti itu, berarti mungkin itu passion Anda. Nah, jika katakanlah ada 4 saja dari kriteria ini, kemungkinan Anda memang passionnya di situ. Nah, kebanyakan orang kan kita sulit nih, sebenarnya passion saya itu apa gitu. Saya dari dulu juga bertanya seperti itu. Nggak ngerti passion saya itu apa sih gitu. Saya menjalankan semuanya ya begitu saja. Tapi ketika saya ke sini-sininya belajar tentang passion, saya baru paham. Dan saya baru ngerti ternyata passion saya itu adalah ini. Mungkin perlu sedikit bercerita. Ya, saya dulu ketika selesai kuliah, saya bekerja, kemudian ditempatkan di bidang pembinaan masyarakat. Ya, pembinaan masyarakat hutan, karena saya kerja di HPH, jadi saya ditempatkan di situ. Pekerjaan saya adalah membina masyarakat, ngasih penyuluhan, membantu mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu passion apa di situ. Kemudian keluar dari perusahaan, saya masuk ke dunia multi-level marketing. Saya senang ngumpulin orang, kemudian senang juga berbagi, senang bikin materi, senang presentasi. Ketika orang paham apa yang saya sampaikan, saya sangat bahagia. Apakah passion saya itu? Saya juga tidak paham, tidak ngerti waktu itu. Kemudian ketika keluar dari dunia multi-level marketing, saya masuk ke dunia asuransi. Lagi-lagi saya harus membangun network gitu ya, harus ketemu banyak orang, saya presentasi, saya menyampaikan sesuatu yang buat orang bisa memahaminya, bisa mengerti, itu. Kemudian saya dari asuransi beralih lagi ke dunia konsultan. Sama pekerjaan. Kemudian sekarang
bersama teman-teman saya membangun namanya Rumah Pangan Lokal Indonesia. Itu yang konsen pada pengembangan pangan lokal dan intinya membantu masyarakat agar kehidupan mereka lebih baik, terutama para petani pangan lokal. Nah, kesini-sini saya baru sadar bahwa ternyata passion saya itu bukan di memasak, seperti bisnis saya sekarang, ya. Bisnis saya sekarang adalah rendang kemasan, tapi passion saya ternyata bukan memasak, ya. Tapi passion saya ternyata adalah sharing, berbagi, ngajar, mentoring. Itu saya temukan setelah saya mulai bekerja di tahun 97 sampai sekarang. Nah, baru-baru beberapa bulan ini saya temukan, oh ternyata passion saya itu ternyata di sharing, ya, di helping people, ya, membantu orang, gitu ya. Nah, ini sudah berjalan, gitu ya, dan seperti tadi ada kalanya saya tidak dibayar dengan jasa yang saya sampaikan, saya berikan, bagi saya itu tidak masalah. Gitu ya. Nah, itu passion. Jadi dari cerita saya tadi, sebenarnya passion itu bisa kita temukan, kita sadari dalam diri itu setelah kita melalui perjalanan panjang, ya, terus mengeksplor, gitu ya, terus mencoba sesuatu yang baru, gitu ya, sehingga kita betul-betul nyaman di posisi itu. Bisa kita analogikan seperti misalnya kita mencari atau menemukan tempat makan yang enak lah. Nah, mungkin Anda akan hunting terus gitu ya, setiap hari mutar sana mutar sini sampai ketemu makanan yang paling enak, sampai ketemu warung atau tempat makan di mana menu-menunya enak semua. Atau lebih spesifik lagi, Anda misalnya penggemar bakso, ya. Anda pasti hunting, ya, ke sana kemari gitu ya, sampai ketemu bakso yang paling enak. Nah, itulah passion. Jadi ketemu bakso yang enak, ketemu tempat makan yang enak, itulah passion, dan Anda tidak akan pergi dari situ. Permasalahannya adalah ketika kita sebagai pelaku usaha, yes, terutama para teman-teman UMKM, passion itu adalah hobi. Ketika Anda melakukan itu, Anda tidak dapat duit. Itu problemnya. Yang dapat adalah kesenangan. Karena hobi. Hobi Anda lakukan di rumah, Anda memasak, Anda melukis, betul, yang muncul adalah kesenangan, kegembiraan, tapi nggak jadi duit. Nah, dalam konteks usaha, atau kita mencari duit, sekedar passion saja yang kita lakukan, itu bisa dipastikan itu tidak akan jadi uang atau duit. Tidak jadi cuan. Aku bilang, kalau Mas Yusuf bilang nggak jadi cuan. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Nah, kita lihat, passion itu hasilnya adalah hobi atau kesenangan. Sementara kalau bisnis, hasilnya adalah uang atau profit. Ya, Mas, saya memang selama ini melakukan usaha ini ya karena memang saya senang saja gitu ya. Nah, tapi coba nanti suatu saat ketika usaha Anda ini sudah berjalan gitu ya, dan ternyata sepi gitu ya, tidak ada pembeli, pasti Anda akan ngeluh lagi. Gitu. Pasti akan nanya lagi, Mas kenapa ya? Kok warung saya sepi? Nah, pertanyaannya adalah Anda membangun katakanlah tempat usaha atau tempat makanan tadi karena hobi kan gitu. Iya, karena saya senang memasak gitu. Tapi nggak jadi duit. Kenapa? Karena Anda tidak berbisnis. Nah, sekarang tugas kita yang sudah dapat passion gitu, agar menjadi duit itu harus diprofitkan. Istilahnya seperti itu. Jadi passion itu atau kegemaran itu dijadikan bisnis sehingga bisa menghasilkan uang atau profit. Nah, bagaimana caranya? Nah, harusnya seperti ini kan. Anda punya passion, kemudian Anda melakukan bisnis, ketemu di sini. Ini adalah namanya sweet spot ya. Ini yang diharapkan. Ya, kita punya passion, kita dapat duit dari passion kita itu. Ya. Jadi tugas kita adalah menyatukan passion dan bisnis untuk mendatangkan profit. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Ini ada sebuah lingkaran, ya. Anda ada di dalamnya. Kemudian passion ini ada di internal, di bagian dalam ini. Ketika Anda tidak keluar dari lingkaran ini, ya, Anda hanya fokus pada passion Anda, itu tidak akan menghasilkan uang, ya, tidak akan menghasilkan profit.
Tapi kalau ingin passion Anda ini menjadi uang atau menjadi cuan, Anda harus berani melihat keluar. Ya, lihatlah di sekitar Anda, gitu ya. Kemudian lakukan riset, ya, lakukan penelitian kecil-kecilan. Contoh nih, Anda hobi memasak. Kira-kira dari hobi Anda memasak ini, apa yang bisa dijadikan uang? Ya, kalau Anda sibuk dengan mengerjakan passion memasak di rumah, berarti Anda mengeluarkan uang. Ya, tapi ketika Anda mencoba mengeksplor, kira-kira dari passionnya memasak ini, apa yang bisa dihasilkan jadi uang? Nah, itu namanya Anda mulai memikirkan bisnis. Coba kita lihat. Dari passion Anda memasak, ya, Anda sebenarnya bisa berbisnis gitu ya, menjual alat-alat atau bahan masak. Ini sekarang sangat banyak di pasaran, ya. Mulai dari alat untuk motong wortel yang kecil-kecil itu, atau misalnya juicer, atau sangat banyak bahan-bahan peralatan makanan atau peralatan masak yang dijual yang bisa Anda jadikan bisnis. Atau misalnya bahan memasak, ya. Anda misalnya hobi masak apa? Katakanlah memasak bikin kue, ya. Nah, bikin kue. Peralatan bahan masaknya apa? Di situ ada tepung, gitu ya, ada telur, ada bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, mungkin di antara bahan-bahan itu Anda bisa bisniskan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Anda bisa membuat tutorial memasak gitu di YouTube. YouTube juga salah satu media yang menghasilkan uang sebenarnya buat Anda, ya. Banyak sekali YouTuber yang kaya raya gitu ya. Dari pekerjaannya adalah seorang YouTuber gitu ya. Mengupload apa yang dikerjakan. Intinya bermanfaat bagi orang lain, itu pasti channel YouTube-nya digemari orang. Nah, kalau Anda cuma menggunakan YouTube sebagai share tentang hobi gitu ya, misalnya hobinya jalan-jalan gitu ya. Nah, bagi orang mungkin tidak terlalu bermanfaat gitu ya, sehingga channel YouTube Anda sepi-sepi aja. Nah, kalau semakin rame channelnya dikunjungi orang, ya itu akan jadi cuan semua gitu ya. Nah, sama dengan ini, ketika Anda punya passion memasak, Anda bikin tuh tutorial gitu ya di YouTube misalnya. Atau di IG boleh ya, live streaming misalnya. Ya. Nah, itu akan menghasilkan uang buat Anda. Kemudian Anda juga bisa melakukan cooking class, apakah secara online atau offline, itu terserah mana yang lebih memungkinkan gitu. Masa pandemi ini mungkin orang lebih senang ke online class gitu ya. Anda bisa lakukan itu, ya. Misalnya mungkin awal-awal free gitu ya, tapi ketika nama Anda sudah dikenal orang, Anda bisa mulai berbayar. Tentu dengan masakan-masakan yang lebih bervariatif gitu ya, sehingga channel Anda itu akan sangat disukai sama orang. Ya, cooking class. Anda berikan manfaat pada orang, kemudian orang membayar untuk mendapatkan ilmu dari Anda akan dapat uang. Jadi, passion Anda masak bisa dijadikan duit. Ya. Caranya ya seperti itu. Membuat cooking class atau baking class atau apapun namanya gitu ya. Teman saya sekarang dia punya produk bagus gitu ya. Dia juga banyak kebisaan tentang memasak. Ya bikin masakan, bikin kue, bikin roti, macam-macam sampai kue tampah. Nah, itu dia sekarang bikin cooking class. Itu sangat menarik gitu ya. Karena ternyata dia bilang ke saya banyak juga peminatnya, gitu. Meskipun itu berbayar. Nah, padahal dia baru pertama kali memulai ini, tapi ternyata ketika berbayar banyak yang peminatnya gitu. Nah, berarti dicari orang gitu ya. Nah, ini bisa Anda lakukan ya. Kemudian ya baking class sudah tadi, Anda bisa misalnya menulis di majalah atau mengirim artikel tentang masak di majalah. Majalah banyak ya. Tapi mungkin dalam zaman digitalisasi ini majalah nggak terlalu menarik ya, tapi majalah yang digital maksud saya. Nah, Anda bisa mengirim tulisan gitu ya ke majalah-majalah tersebut. Majalah itu mempublikasikan tulisan Anda gitu ya.
itu akan mendatangkan cuan buat Anda. Atau mungkin passionnya yang lain, contohnya berkebun lah. Kalau Anda melakukan di rumah cuma berkebun gitu ya, Anda happy, bahagia, tapi nggak berdatangkan uang. Justru menghabiskan uang untuk membeli peralatan kebun, gitu, membeli pupuk, beli tanaman, dan seterusnya. Tapi coba Anda keluar, lihat kira-kira apa yang bisa diuangkan, jadikan uang dari hobi saya berkebun ini. Ya. Banyak sekarang, misalnya tutorial tentang berkebun, nah kembali lagi tentang tutorial ya. Karena memang YouTube itu sekarang sangat digemari orang. Orang cari ilmu itu sekarang di YouTube. Ya, tinggal klik, buka, lihat judulnya apa, udah lihat. Anda catat, dapat ilmu, selesai. Tinggal terapkan, Anda pun bisa. Nah, seperti itu. Atau jasa misalnya dekorasi. Nah, dari hobi berkebun, misalnya Anda bisa memberikan jasa dekorasi. Ya, atau apalagi? Banyak sekali yang bisa lakukan ya dari passion yang Anda miliki. Nah, itu teman-teman ya. Ketika passion sudah ketemu bisnisnya, ketika passion tadi sudah Anda jadikan bisnis, ya, Anda harus menentukan visi. Jadi bisnis Anda ini mau dibawa seperti apa, mau dibesarkan sebesar apa, itu Anda menentukan. Jangan sampai bisnisnya tidak ada visinya. Anda akan berjalan begitu saja, tidak ada targetnya gitu ya. Memang mungkin menyenangkan, tapi harus ada target yang dibuat gitu ya. 1 tahun Anda harus apa, tahun kedua harus apa, dan seterusnya. Contoh misalnya, saya usaha rendang kemasan. Target saya 1 tahun itu semua legalitas tentang usaha dan legalitas produk itu harusnya sudah beres. Itu saya kejar dan alhamdulillah memang 1 tahun pertama itu beres. Baru planning berikutnya, saya harus meningkatkan penjualan produk. Ya, dan seterusnya. Suatu saat produk saya ini, rendang ini harus bisa ekspor. Itu salah satu visi dari usaha yang saya buat. Nah, untuk mencapai visi ini, tentunya Anda harus action. Ya. Ketika bisnis Anda itu berawal dari passion, sudah dapat nih, Anda sudah targetkan visinya, dan Anda pastinya harus action. Nah, hal-hal dibutuhkan, ya tadi kan cuma sekedar passion saja gitu ya. Untuk meningkatkan bisnisnya tadi itu, supaya lebih besar, tentunya Anda harus menambah skill dan knowledge gitu ya. Harus menambah skill dan knowledge. Caranya bagaimana? Anda harus menambah skill atau knowledge. Caranya seperti apa? Anda bisa melakukan ikut pelatihan gitu ya. Ikuti pelatihan ya bisa dengan berbayar atau gratis dari dinas mungkin Anda bisa ikutin. Jadi Anda menjalankan bisnis itu ada skillnya, Anda tahu caranya gitu yang lebih bagus ya. Sehingga visi yang Anda tetapkan itu bisa tercapai. Ya. Kemudian selain skill dan knowledge, Anda asah entrepreneurship-nya, jiwa kewirausahaannya. Karena ini sangat penting gitu. Bagaimana cara berproduksi dengan bagus? Bagaimana cara pelayanan pada konsumen dengan baik? Bagaimana cara membangun hubungan dengan para mitra? Ya, ini jiwa entrepreneurship seperti ini harus kita miliki. Jadi tidak sekedar menjalankan bisnis, ya tahu ilmunya kemudian jalan. Tidak ya. Jadi harus Anda asah jiwa usahanya, wirausahanya, entrepreneurship. Nah, kalau Anda yang misalnya ingin ikut pelatihan tentang entrepreneurship itu sangat banyak. Ya, di YouTube juga sangat banyak. Anda tinggal rajin atau enggaknya gitu, buka YouTube kemudian pelajarinya. Ya. Atau misalnya yang live itu bisa misalnya fasilitasi dari dinas atau misalnya banyak komunitas-komunitas yang mau melakukan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan. Anda bisa ikutin itu. Jadi Anda harus action. Actionnya bukan action produksi barang saja, tapi Anda harus action juga menambah ilmu dan pengetahuan juga tentang keterampilan Anda dan entrepreneurship Anda. Gitu ya. Sehingga visi yang sudah Anda tetapkan itu bisa dengan sangat cepat diperoleh gitu ya. Ya, sebenarnya banyak permasalahan dalam dunia bisnis, tapi
ketika Anda mengikuti rules seperti ini, paling tidak kecepatan Anda untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu bisa lebih cepat. Itu adalah sharing saya. Jadi kembali saya tegaskan bahwa sebenarnya passion itu bisa dijadikan cuan, ya, bisa dibisniskan. Ya, Anda tidak usah bingung lagi gitu ya. Anda cari sebenarnya passion Anda ada di mana gitu ya. Dengan cara apa? Anda explore. Anda lakukan, berulang mencoba ini, mencoba itu, sampai ketemu satu titik yang ternyata, oh ya, inilah ternyata passion saya. Kemudian Anda keluar dari itu, Anda lihat di luar sana, apa yang bisa Anda bisniskan, Anda profitkan dari passion yang Anda miliki. Ya, passion banyak, entah Anda memasak, cari usaha yang kaitan dengan memasak, atau melukis, atau apapun lah, menyanyi, dan seterusnya. Setelah Anda temukan itu, bangun bisnisnya, kemudian tentukan visinya seperti apa, mau kemana gitu ya, sebesar apa yang Anda inginkan. Mas Yusuf, mungkin itu sekedar sharing dari saya gitu ya, tentang visi, tentang passion, kemudian bisnis, dan juga vision atau visi. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini, teman-teman bisa mengikuti dan bisa memahami gitu ya, sehingga Anda yang sudah punya passion atau yang belum punya passion hari ini, Anda tidak putus asa, tetap explore diri Anda, tetap lakukan banyak hal sehingga menemukan sesuatu yang Anda punya potensi dalam diri dan kemudian kembangkan, ya, kembangkan jadi bisnis gitu ya, yang menghasilkan uang atau profit. Dan insya Allah kalau bisnis ada passionnya di dalam, itu gairahnya makin kuat gitu ya. Semangat Anda untuk melakukan bisnis itu semakin besar. Ya, jadi harapannya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf gitu ya. Ada kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Harjunis atas pemaparannya. Menarik sekali ya. Berarti hobi bisa dijadikan bisnis. Sebenarnya begitu ya, Coach? Ya, betul, ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Narsum. Kita pada pertemuan kita hari ini sungguh luar biasa. Memang potensi diri itu harus digali ya. Betul. Siapa tahu aja hobi kita itu bisa menghasilkan cuan juga. Benar. Betul. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada seminar kali ini dan kepada narsum juga yang sudah bersedia mengisi materi pada pertemuan kali ini juga. Sama-sama, Yusuf. Juga kita ke ujung acara untuk kesempatan hari ini. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.